Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Anda mengikuti Nabi ya harus menerima dengan kondisi apapun. Maka ketahuilah dengan menerima rezeki yang Allah sudah berikan ini, kita harus sudah terima apa adanya. Wa yuhdi wa taqallul. Wa yuhdi itu maknanya zuhud. Zuhud itu kalau bahasa tasawuf itu membenci dunia. Jadi kalau sudah siap mengikuti Nabi, Anda harus siap membenci dunia lah. Tapi kalau sekarang ya repot. Watakalluli dan memperbanyak mencari dunia, tidak boleh kan. Watakalluli maksudnya meninggalkan dunia. Watarku mala yakni min qauli wa fi'lin, juga meninggalkan ucapan dan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi memang ini kitab ini agak bertolak belakang, jadi agak berat. Faman futihalahu babu al-mutaba'ati fadzalika khairun kullahu. Nah, faman futihalahu babu al-mutaba'atu fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu qala ta'ala. Barang siapa yang dibukakan pintu ya, untuk mengikuti Nabi ya, itu menunjukkan bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia bisa sudah dapat syafaat atau dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kuncinya. Ketika Anda ingin masuk di rumah yang penuh kebaikan, ya harus mengikuti Nabi. Ketika Anda sudah ditunjukkan untuk mengikuti Nabi, berarti Allah mencintai Anda. Jadi ada dua ini. Kalau selama ini kita berharap Allah mencintai kita, tapi yang itu lebih baik, itu Allah mencintai kita itu baik apa enggak? Baik. Harapan kita begitu. Tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Kita mencintai Allah. Jadi ini beda. Satu ini yang beda. Kalau kita ini selama ini berharapnya bahwa Allah mencintai kita, tapi kita ini cinta apa enggak tahu kita. Nah ini berbeda. Nah kalau Anda sudah bisa masuk dalam ke rumah tadi yang penuh kebaikan, itu pertanda bahwa Allah mencintai, walaupun kita belum mencintai Allah sepenuhnya, tapi kita sudah dapat cintanya Allah. Itu yang lebih baik, itu kita mencintai. Nanti urusan tasawuf nanti begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Qul, berkatalah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah saya. Maksudnya ikuti saya itu ikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintaimu semua. Nah itu, ini dawuhnya Allah sudah jelas. Kenapa kok harus mengikuti Muhammad? Karena apa? Allah sudah dawuh bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Ketika Anda mengikuti Nabi Muhammad, maka otomatis Allah mencintai kita. Jadi siapa saja orang yang mengikuti aku, maksudnya aku itu Nabi Muhammad, orang itu menjadi bagian dari golonganku. Proses perjalanan spiritual itu ada yang begini. Jadi jangan kaget nanti kalau ada orang walaupun belum sempurna, itu dia sama yang namanya dunia itu nggak suka. Jadi duit nggak mau, apa-apa nggak mau, banyak itu nanti. Contohnya banyak lah ya. Wali-wali itu kalau sudah jadi wali ya dia ya nggak pakai apa-apa, ya lupa apa-apa. Jangankan kok istri, pakaian aja sampai nggak ini. Nah itu nanti makomnya di sini dia zuhud. Zuhud itu udah membenci dunia, dia bukan membenci begini ya maksudnya, tapi dia nggak mau memakai itu juga. Tapi nanti ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu adalah
harta semua dunia ini boleh kita pakai, cuman tidak boleh di hati. Itu yang paling itu berat. Nah, kalau Yuda ini kan boleh memakai dunia ini tapi kebablasan ya, hati ya macam-macam. Nah, nanti ada yang boleh kita memakai karena Tuhan itu menciptakan paciru, menciptakan rumah baik, menciptakan perempuan yang jauh, itu boleh kita miliki semua, tapi tidak boleh di dalam hati. Tapi bagian sufi yang lain itu ada yang benar-benar tidak mau itu. Jadi sama dunia itu talak 3. Udah dia pokoknya jangankan kok uang aja dia nggak, pakaian itu nggak mau. Banyak itu contohnya. Mungkin di Karawang banyak itu bagus ya, yang kayak diceritain Pak Agus Mbak Sewo nggak biar banyak itu sampai di sini makomnya. Jadi dia sudah tidak ngurusin itu. Nah, makanya saya kan kemarin kalau mau jadi pelatihan jadi wali ya harus menghisap diri sendiri. Nah, itu standarnya. Jadi ngitung mulai pagi, siang, sore kita hitung. Saya tadi ngapain aja, itu cara menghisap. Potensi ini kan semua kita ini nggak tahu siapa yang nanti jadi wali duluan. Mungkin Yuda nanti jadi wali duluan atau Mudis atau Brian kan nggak tahu. Nah, kalau makomnya masih standar di situ, itu nanti ada orang yang udah dia uang, istri, anak itu sudah nggak, sampai pakaian pun pasti orang anggap orang gila. Lah ini dia makomnya di situ. Dia benar-benar membenci dunia. Itu tingkat-tingkatan, ada tingkatannya untuk mencapai. Nah, yang lebih berat itu ya tadi, semua apa yang diciptakan di dunia ini boleh kita pakai, tapi tidak boleh di hati. Nah, kalau kata guru saya begini, punya uang tidak senang, tidak punya uang tidak sedih. Nah itu yang susah. Jadi saya itu pernah udah kamu nggak usah susah kalau nggak punya uang, tapi kalau kamu punya uang juga tidak usah senang, biasa saja. Nah ini yang susah, berat ini. Mending sebenarnya lebih menarik yang tadi, yang zuhud tadi. Kita udah stop, mending nggak usah urusan dengan uang, nggak urusan itu, udah malah nggak direpotkan. Kalau Anda masuk wilayah yang bisa itu berat. Nah, kita ini biasa pegang uang terus nggak pegang uang, susah. Nah itu lebih berat makomnya. Kalau kayak contoh yang tadi itu yang dia udah talak sama dunia, ya itu contoh banyak, contohnya di Karawang banyak. Itu dia udah nggak berurusan sama dunia. Wa idza talabtu al khaira kullahu faqul Allahumma inni as'aluka al mutaba'atu ali rasulika. Jadi namanya mengikuti itu menjadikan orang yang kita ikuti itu yang mengikuti kita. Jadi follower itu bukan hanya ngikut di belakang, enggak, tapi khaliyahnya, tingkahnya, ucapannya itu sama. Maka ketika kita siap mengikuti Nabi, harus ucapannya jalan, hatinya jalan, perbuatannya jalan. Ya harus semuanya sama, setidaknya sama kayak Nabi. Itu kuncinya. Ketika kita itu menjadi follower, mengikuti Nabi itu kunci untuk bertemu itu. Kunci untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda ingin mengharap kebaikan, mengikuti Nabi secara keseluruhan, ini ada doanya. Ketika Anda ingin, ini bisa diamalkan nanti setiap hari membaca ini ya. Ketika Anda ingin mengikuti Nabi secara keseluruhan, tapi minimal tidak 100%, 10% itu sudah bagus ya. Ini doanya, fakul Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika fi aqwalin wa af'alin. Ini bisa diamalkan, Anda baca setiap hari habis sholat sekali atau 2 kali terserah. Nah itu Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fi aqwalin wa af'alin. Jadi sungguh-sungguh saya meminta kepada Allah supaya bisa mengikuti
Rasul Muhammad dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Jadi ini ulama-ulama kuno itu dulu wiridannya hanya ini kadang-kadang. Dia jarang wiridan yang lain. Dia membaca ini itu sehari kadang sampai 10 ribu. Ini hanya ini. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika fi aqwali wa afali. Jadi sama semuanya. Ucapannya, perbuatannya itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada dzalika fa alaihi bi adamin dzulmin li adamillahi. Nah, tapi ketika Anda sudah membaca doa ini dan mengikuti, Anda ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaratnya satu. Mudah, satu saja syaratnya ya. Itu meninggalkan perbuatan zalim kepada seluruh hamba Allah. Cuman ini doang syaratnya. Jadi kita tidak boleh berbuat zalim kepada hambanya Allah. Mau Islam mau, pokoknya yang di situ hamba Allah itu apa ya, semuanya ciptaan. Nah, ini kalau di tingkatan wali atau tidak, ini tingkat yang paling susah ini. Mungkin saya kalau sudah satu rombongan bisa mencintai semua, tapi nanti ketika ketemu orang lain di luar rombongan saya itu berbeda. Nah, contoh kayak siapa ya itu. Jadi kalau sama Islam ya oke. Tapi di luar itu belum tentu dia. Nah, syaratnya ini. Oh, ini berat ini. Maka wali itu punya makom, punya tingkatan berbeda. Jadi kalau yang ini itu spesial dia. Berarti dia sudah bisa mengikuti Nabi secara walaupun tidak 100%, tapi dia sudah menggapai itu. Jadi dia tidak akan berbuat zalim kepada seluruh hamba Allah. Nggak ada. Udah nggak pakai kotak-kotakan. Jangan hanya Kerawang, Jawa Barat, Jawa, Indonesia semuanya. Bahkan sampai luar Indonesia, sampai luar itu sudah clear. Dia nggak akan berbuat zalim. Nah, kalau kita ini kadang beda partai aja berantem. Beda lahir di Kerawang sama lahir di mana aja udah berantem. Kalau Anda sudah mengikuti ini, standarnya yang paling tinggi. Oh, ini berat ini. Anda disuruh mencintai semua orang, bukan hanya semua orang, mau hitam, mau kuning, mau ya, sampai kayak orang putih terus lihat yang hitam itu sudah sensi. Wah, ini hitam, ini gak golongan saya gitu. Begitu. Libadillahi fi a'radihi wa ansai. Dari segi kehormatannya atau nasabnya. Seumpama kehormatan itu begini. Oh, saya lahir keturunan raja, kamu tidak. Oh, Kak, saya lahir keturunan pejabat, kamu tidak. Itu tidak memandang itu. Atau nasabnya. Oh, nasab kamu anaknya petani, saya anaknya. Jadi seluruhnya kita tidak membuat dolim atau berbuat dolim, perbuatan dolim yang seperti ini. Falau salimu min zulmil ba'duhum ba'dun lan tolaku ilawahi walakinnahu mu'awwakuna kalmityani bisa babi man yatlubu. Nah, ini ada yang menarik. Jadi begini, orang yang selamat dari kedoliman itu, jadi dia apa ya namanya, orang kalau sudah wusul itu sudah sampai, sudah bertemu sama Allah, itu bertemu loh. Itu dia tidak menganggap makhluk ini sudah nggak dianggap semua. Nah, jadi nggak penting bagi si suluk tadi itu, orang yang mencari Allah itu nggak penting. Maka dia tidak akan berbuat dolim pada orang yang, karena dia sudah sampai, ininya sudah sambung, jadi nggak ada. Nah, orang-orang yang kayak gini juga banyak.
Jadi dia sudah nggak ada, bukan hanya membedakan ras atau agama atau keturunan, itu udah nggak ada. Wa alam annaka law kunta mukhassasan inda maliki muqarraban minhu wajaa man yatlubuka bidainin dikun alaika. Orang yang zalim itu dicontohkan, oh ini saya temannya gubernur, saya orang hebat. Terus tahu-tahu ketika dia ngaku begitu, ada orang datang terus ngomong, bah, utangmu belum kamu bayar. Itu di depan gubernur. Itu spontan, itu pasti wajahnya akan berubah. Akan berubah merah hati, apalagi hatinya. Jadi diumpamakan seumpama ada orang istimewa. Maksudnya orang istimewa itu dia hebat ya. Dan dia punya teman dekatnya raja atau ya sekarang presiden. Lalu ada orang menagih hutang kepadanya, terus otomatis mukanya itu pasti berubah. Udah pasti. Walaupun hutang tersebut itu sedikit. Contoh saya Abah punya hutang saya cuma 10.000, tapi kalau saya nagihnya di depan itu akan berbeda. Nah, kira-kira perumpamaan orang zalim itu begitu. Wajahnya berubah, dia mau marah nggak berani, karena ada sebelahnya ada presiden. Nah, itu umpamanya cuma begitu. Jadi bila sudah datang, lah apalagi ketika kiamat ini sudah datang, terus ada ratusan ribu orang datang kepada kita menagih janji hutang. Kayak apa cuma? Kita di dunia aja baru ditagih hutang di depan presiden, itu aja sudah begitu. Nah, apalagi nanti kita kiamat, itu orang datang nagih kita. Itu udah nggak karu-karuan. Jadi ada yang meminta haknya, ada yang merusak kehormatan ini. Kamu dulu pernah merusak kehormatan saya, kamu dulu pernah utang saya, kamu dulu pernah janji mau ngajak saya makan nggak jadi, kamu itu ratusan ribu orang datang menagih janji. Itu hampir kayak begitu. Terus kira-kira tingkahmu bagaimana? Memang kitab ini agak ngeri-ngeri sedap kalau ini. Kalau nggak serius ya repot ya. Jadi kita disuruh bayangkan saja, kita membayangkan ditagih utang di dunia aja sudah begitu. Abah punya utang saya 10.000, tapi nagihnya saya di depan orang yang hebat kayak bupati, gubernur, presiden. Itu aja wajahnya pasti berubah. Apalagi nanti di akhirat itu ditagih orang. Udah bayangannya seperti itu. Kira-kira wajahnya bagaimana, tingkahnya kayak apa, tentunya begitu. Jadi maka dari sekarang itu kita harus belajar menghisap diri kita. Oh saya tadi begini. Kalau kita melakukan kebaikan berarti kita syukur dan membaca alhamdulillah. Kalau kita melakukan kejelekan berarti kita istighfar dan mohon ampun, tobat. Fa kaifa bika idza ji'ta yaumal qiyamah wa mi'ata alfi insanin au aksara yatlubunaka bidunin mukhtalifatin. Jadi ketika nanti di kiamat itu, di hari kiamat kita itu dicari orang 100.000 hanya menanyakan mana janjimu, kamu dulu pernah begini, mana inimu, macam-macam. Di hari kiamat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu baru dimintain di hadapan gubernur aja udah wajahmu berubah, tingkah lakumu udah enggak. Seandainya itu enggak ada gubernur udah sehat, pasti begitu pasti. Karena di depannya ada gubernur atau dia enggak bisa apa, tapi wajahnya kikuk, muas, pasti berubah. Nah, apalagi nanti di hadapan Allah Anda digitukan, bukan 1-2 orang, ratusan ribu orang datang ke Anda, terus Anda mana hutangmu, mana janjimu, mana? Kira-kira wajahmu bagaimana, tingkahmu bagaimana? Perumpamaan di dunia aja sudah kayak begitu ya. Maka kita harus sering-sering menghisap diri kita. Idza ji'ta yaumal qiyamati, ya ini ketika datang hari kiamat, ada ribuan orang datang ke kita untuk menagih janji. Yatlubunaka bidunin mukhtalifatin min akhatin malin wa qadfin irdin. Ada yang menagih
ya menagih janji, menagih hak, menagih macam-macam. Wa dzalika fa kaifa yakunu khalukal masubu haqqan man muhaq qabsu ad-dunuba wa syahwati hatta ja'alathu kasya'ni wal bali hada wa al-mangkubun al-mu'isyu tahaba. Jadi ciri dari mengikuti itu berarti tingkah atau ucapan itu harus sama. Maka kemarin Nabi Nuh itu pernah ditegur langsung oleh Allah ketika ngomong bahwa anakku adalah keluargaku. Maka Allah langsung menegur, ya Nuhun innahu laisa min ahlihi innahu amal. Maka anakmu itu bukan ahli kamu, bukan keluargamu. Itu maka ketika kita menjadi follower ya harus siap mengikuti apa yang kita ikut, yang kita diikuti kita. Berarti tingkah lakunya, ucapannya harus sama. Tapi sudah ada standar cara mengikuti. Cara mengikuti setidaknya kita berdoa dulu bahwa Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika fi aqwali wa af'al. Ini bisa dijadikan wirid. Udah Anda baca sehari 100 kali, 50 kali, terserah sekuat Anda. Setidaknya kita punya niat di hati untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak bisa 100%. Nah, ini caranya itu. Maksiat itu kadang menyebabkan rasa hina. Anda merasa mengharapkan rahmat Allah, itu lebih baik, nggak apa-apa, bagus. Tapi ya jangan terus, saya tak maksiat terus. Kan enggak begitu juga. Tapi kalau Anda di hatinya Anda ada rasa itu lebih baik dibanding Anda sok-sokan. Istilahnya, saya sudah ngaji, saya udah ini. Itu menyebabkan sombong. Kalau Anda sombong Anda kesasar. Fa asrifu an ayatihi, maka Allah akan membelokkan Anda. Jadi Allah itu kalau tersinggung itu bahaya. Jadi contoh Allah tersinggung itu, Nabi Adam itu lahir tanpa bapak ibu. Terus berjalan terus sampai Nabi Isa. Manusia berpikirnya bahwa setiap ada anak lahir itu pasti ada bapak, ada pasti. Itu hukum akal iya, hukum adat kebiasaan iya. Allah tersinggung, maka Allah menciptakan Isa tanpa adanya bapak. Jadi kadang logika manusia itu begitu. Jadi ketika sudah pas ini begini, jadi kebablasan. Maka Syekh Abdul Qadir itu ketika ditanya, ya Syekh, ayam ini dari telur apa dari suwiwi, apa namanya? Bulu. Jawaban Syekh Abdul Qadir itu enggak, kok terus dari telur, bukan dari enggak. Pokoknya kalau Allah berkehendak ya jadi. Saya kasih logika Nabi lagi. Nabi Nuh itu ketika disuruh Allah untuk bikin kapal, itu Anda logikakan semua nggak masuk akal. Di padang pasir, kalau ada hujan pasti langsung masih pasti mau di padang pasir. Itu kan enggak, logika orang yang ada di situ nggak mungkin terjadi banjir, itu nggak mungkin. Tapi logika Nabi, logika wali itu berbeda. Itu kalau dipikir sampai enggak mungkin. Wah, Nuh ini tidak jelas. Nabi Nuh itu maka ditinggalkan banyak orang ini karena dikira ya itu bangga siap-siap kalau jadi benar itu siap-siap dianggap stres. Kalau ini agak stres nggak apa-apa. Dianggap orang bodoh. Nabi Muhammad itu begitu. Nabi Muhammad itu pasti awal-awal kira orang gila. Pas Isra Mi'raj, wah Nabi Muhammad ini sudah nggak jelas. Masa ada perjalanan dari Mekah ke sampai ini kok cuma semalam itu kan? Nah itu kan dikira orang gila sama orang banyak. Maka kalau Anda pengen jadi sang kreator ya harus agak gila. Jadi itu. Contoh yang sekarang Gus Dur itu dianggap orang nggak jelas itu. Tapi kenyataannya sekarang jadi idola. Dulu pas ketika masih hidup dilawan orang banyak, tapi ketika meninggal diikutin orang banyak.
kenyataan. Nah, sejarah Nabi itu juga begitu. Nabi Nuh itu sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh itu pernah dianggap wah nggak jelas Nuh ini masa. Karena logika manapun nggak bisa menjelaskan bahwa kalau hujan itu pasti keserap di situ padang pasir. Kan gitu. Tapi logika Nabi berbeda dengan logika yang belum jadi Nabi, yang belum jadi wali. Itu berbeda. Maka Syekh Abdul Qadir juga begitu. Ketika ditanya, ya Syekh burung ini, ayam ini dari telur apa dari bulu? Ya jawaban yang saya nggak tahu. Pokoknya kalau Allah berkehendak ya jadi. Nah, ya, contoh kayak Isa tadi. Orang kan sudah berpikir lama ketika ada anak lahir berarti ada bapak, ada ibunya. Itu logika dan hukum adatnya pasti begitu. Nah, makanya Allah menjekul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah di Quran. Mudah, jangankan kok Isa, Adam itu tidak ada bapak, tidak ada ibu aja bisa diciptakan dan bisa ada. Itu kadang Allah itu kalau tersinggung begitu. Maka jangan suka menyinggung Allah. Bahaya. Wa idza cita yaumal qiyamati wa mi'at alfi insanin au katsarun. Jadi tadi perumpamaannya itu ya wajah-wajahnya kipupnya kayak begitu. Kadang zuhud itu membenci membenci dunia itu susah membenci dunia. Sampai kalau membenci, tapi kadang ada kalau kita ini sudah tekad yang baik, itu kita benci dunia. Kayak contoh Syekh Abdul Qadir Jailani itu dunia yang nyamperin dia, bukan dia yang mencari. Nah, tapi itu makomnya sudah jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu, nah tapi belajar. Nah, kalau saya kan bilang, kalau nggak belajar ya nggak bisa. Waman arada dzalika fa alaihi bi adami dzulmin li abadi. Maka ketika Anda ingin mengikuti Rasul ya, barang siapa ingin mengikuti Rasul, dia harus meninggalkan perbuatan zalim kepada hamba Allah. Udah itu kuncinya itu. Kalau Anda maka latihan, jangan zalim sama hambanya. Baik zahir zalimnya itu segi kehormatan, istilahnya ngenyek kamu anaknya, bapakmu sopir truk gak jelas, atau bapakmu apa, jangan begitu sudah. Itu nasab ya, atau kehormatan. Oh kamu kaya, saya kaya, kamu miskin. Nah ini itu sama ya. Jadi apabila manusia itu terbebas dari perbuatan zalim antara satu orang dengan orang yang lain, tentu dia bisa langsung menuju Allah. Ini jaminan sudah. Kalau Anda sudah meninggalkan sesuatu yang zalim, ya tadi itu tuh ya. Kalau bahasa Jawa ngepiek nongong, kalau menganggap remeh, nyek wong. Ya. Nah, kalau Anda bisa meninggalkan itu, otomatis langsung, mudah nggak usah ini, perantaranya langsung ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia itu kadang dihalang-halangi perbuatan zalim. Ya contoh perbuatan zalim itu seperti itu tadi. Kita sudah mau, kita orang istimewa di depan presiden, kita dipanggil presiden, terus tahu-tahu ada orang datang hanya, utangmu mana? Wah itu kan ya secara ini habis sudah. Dia sudah di depan Allah itu sudah mau sampai ini ya. Tahu-tahu ada orang datang, utangmu mana sih? Kira-kira presidennya Abah sama presiden duduk bareng, terus saya datang, Bah, utangmu mana 10.000? Kira-kira presiden ini ngasih tugas Abah apa enggak? Mikir dia pasti presiden, masih utang 10.000 ini. Kan berpikir. Nah itu orang yang sudah mau nyampe ke Allah itu gara-gara perbuatan zalim itu, contohnya seperti itu. Pasti presiden mikir, ini kelihatannya S3 ngomongnya di medsos sok tahu tak utang orang nggak dibayar-bayar kan begitu. Itu pasti presiden mikir, bupati atau gubernur mikir mau ngasih perintah tugas yang ini, nah ini utang aja nggak diselesaikan. Itu sama seperti itu. Jadi maka syaratnya kalau kemarin itu mau hisab diri kita, ya sekarang jangan berbuat zalim sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kadang susah tapi ini
saya harus katakan ini karena kita belajar mau nggak mau. Kita ini semua ini dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu. Berat, ya nggak berat gimana? Berat. Tapi kita harus mau tidak mau, karena tujuan kita ya ke sana, nggak lain, ya bukan hanya ke sana. Makanya saya ngomong sama teman-teman, kalau sudah siap ngaji ini ya jangan kedonyan. Gitu ya. Mungkin ini misalnya abdin idza fa'ala masyad wallahu a'lam.